Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 2 dari kelas 3B akan menjelaskan tentang PBN Fisika Imaging dengan judul Analisis Fisika Imaging pada penerapan algoritma Specialty Adaptive Noise Reduction dalam menurunkan dosis radiasi dan mempertahankan kualitas citra radiografi toraks. Nah, di sini berikut adalah anggota kelompok kami. Untuk outline-nya sendiri, yang pertama akan menjelaskan tentang dasar teori, yang kedua metode, yang ketiga hasil dan pembahasan, yang keempat ada kesimpulan, dan yang terakhir ada referensi. Nah, dasar teori, radiografi toraks merupakan pemeriksaan vital untuk mendeteksi kondisi paru-paru dan mediastinum yang memanfaatkan interaksi foton sinaptik dengan jaringan tubuh. Nah, foton yang mengalami interaksi materi ini seperti efek fotoelektrik dan Compton, kemudian ditangkap oleh detektor dan dikonversi menjadi sinyal elektrik. Nah, kualitas citra radiografi digital berbanding lurus dengan dosis radiasi nih, di mana dosis yang lebih tinggi akan meningkatkan nilai SNR. Namun peningkatan dosis tersebut juga membawa resiko efek biologis yang lebih besar pada jaringan tubuh. Nah, oleh karena itu optimalisasi dosis menjadi kunci untuk menyeimbangkan kualitas diagnosis keselamatan bagi pasien. Nah, selanjutnya di dasar teori kita memiliki prinsip ALARA, mewajibkan upaya meminimalkan paparan radiasi sembari tetap mempertahankan kualitas citra diagnostik. Nah, selanjutnya optimalisasi dosis dalam radiografi digital dapat juga dicapai melalui perbaikan perangkat keras dan algoritma pemrosesan citra canggih. Nah, jadi penelitian ini membuktikan bahwa pengurangan dosis hingga 50% masih mampu mempertahankan kualitas diagnostik pada struktur paru-paru. Meskipun demikian, area mediastinum dan retrokardiak tetap memerlukan perhatian khusus agar kualitas citra masih terjaga. Nah, temuan ini menegaskan bahwa penerapan prinsip ALARA merupakan keharusan dalam praktik radiografi modern. Nah, untuk dasar teori selanjutnya, ada distribusi noise dalam radiografi digital tidak merata, melainkan sangat tergantung pada karakteristik lokal seperti intensitas sinyal dan efek hamburan Compton. Nah, pendekatan konvensional seringkali menghilangkan detail tepi karena memperlakukan seluruh area citra secara seragam tanpa melibatkan atau melihat variasi lokal. Nah, sebaliknya teknologi multi-slice noise dan covariancy menawarkan estimasi distribusi noise yang lebih presisi dengan mempertimbangkan karakteristik spasial. Nah, metode ini mampu membedakan karakteristik noise yang bergantung pada posisi, seperti perbedaan antara area tulang dan jaringan lunak. Jadi, pengukuran noise dapat dilakukan secara spesifik dan tertarget. Nah, hasilnya informasi tepi yang penting dan struktur halus tetap dapat mempertahankan dengan baik berdasarkan penelitian. Nah, untuk SANR yang dikembangkan oleh Yi et al. Yang dimana dipublikasikan tahun 2020 merupakan metode pemrosesan citra digital untuk radiografi dosis rendah yang bekerja dengan memisahkan sinyal anatomi dan noise berdasarkan frekuensi spasial. Berbeda dengan filter konvensional yang menerapkan perataan seragam. SANR beroperasi secara adaptif dengan melakukan filtrasi agresif pada area homogen seperti parenkiparu, sementara detail tajam pada mediastinum dan tulang tetap dipertahankan. Nah, algoritma ini mengintegrasikan 3 komponen utama, yaitu multi-slice frequency processing, non-local mean filtering, dan noise whitening teknik. Nah, penerapan teknologi ini terbukti mampu menurunkan dosis radiasi secara signifikan 47,8% hingga 63,4% tanpa mengurangi kualitas diagnostik pada berbagai landmark anatomis maupun deteksi kelainan paru. Nah, di sini ada dasar teori lagi yang menyebutkan bahwa keunggulan utama SANR terletak pada penggunaan estimasi kovariansi noise multiskala untuk menganalisis struktur noise pada berbagai frekuensi. Nah, SANR juga menerapkan metode multi-slice non-local means atau NLM yang secara adaptif membandingkan kemiripan patch di seluruh area citra, bukan hanya sekitarnya. Nah, tahap akhir algoritma ini adalah noise whitening, sebuah proses matematis untuk mendekorelasikan sisa noise berdasarkan estimasi matris covariance. Nah, penggunaan dosis berlebihan dapat menyebabkan meningkatkan noise sehingga dapat membuat struktur anatomis penting seperti garis pleura, pola interstisial, atau nodul kecil menjadi sulit terkendali. Nah, untuk metode percobaan yang dilakukan, yang pertama adalah desain penelitian. Yang kedua ada populasi dan sampel.
di mana jumlah sampel sebanyak 69 pasien sesuai jumlah pada sumber literatur. Nah, karakteristik populasi umum yang tercantum dalam literatur meliputi variasi anatomi toraks, normal, dan abnormal, yang umum ditemui pada praktik klinis radiografi toraks. Nah, kriteria inklusi dan eksklusi yang tersirat dari literatur, yang pertama adalah inklusi dan yang kedua adalah eksklusi. Yang diuraikan adalah sebagai berikut. Nah, untuk yang ketiga ada protokol eksposi dan akuisisi citra. Akuisisi citra dilakukan menggunakan sistem digital atau DR, proyeksi PA toraks, parameter teknis seperti posisi pasien, SID, kolimasi, KVP, dan grid jika dijaga konstan. Nah, selanjutnya ada pemrosesan citra menggunakan SNR. Nah, pemrosesan SNR ini dilakukan secara otomatis melalui tahapan estimasi noise multiskala, multi-slash, non-local means, dan noise whitening atau decorrelation. Nah, sesuai implementasi pada literatur tanpa intervensi operator. Nah, untuk yang selanjutnya adalah penilaian kualitas citra oleh observer. Nah, di mana dilakukan penilaian oleh 3 radiolog secara blind atau acak. Nah, yang keenam ada analisis statistik, di mana kita menganalisis untuk hasil penelitian yang telah kita lakukan. Nah, untuk pembahasan sendiri, analisis efektivitas penurunan dosis, di mana pencapaian utama yaitu reduksi dosis rata-rata 47,8% berhasil dilakukan tanpa mengorbankan kualitas citra. Nah, kepatuhan regulasinya adalah hasil ini membuktikan bahwa fasilitas klinis dapat memenuhi tantangan optimalisasi dan justifikasi sesuai prinsip ANARA. Nah, kunci keberhasilannya yaitu penggunaan algoritma post-processing terbaru yang mampu mengkompensasi peningkatan noise akibat penurunan dosis. Nah, untuk yang selanjutnya adalah faktor pendukung reduksi dosis itu sendiri. Yang pertama ada filtrasi tambahan dari CU, menghilangkan foton energi rendah, serta menurunkan extrinsic skin dose sebesar 25-44%. Nah, yang selanjutnya efisiensi detektor yang menggunakan FPD. Yang selanjutnya adalah peran quality assurance atau QA, penetapan parameter tegangan seperti KV dan arus tabung atau MAS. Nah, untuk kualitas anatomi dan kinerja diagnostik, di mana resiliensi diagnosis, pengurangan dosis hingga 50% tetap memadai untuk evaluasi patologi toraks. Nah, untuk titik kritisnya, yang pertama ada AL6 atau diskus intervertebralis dan AL7 atau rektokardiak menunjukkan skor kontras terendah area, dan yang selanjutnya adalah area mediastinum paling rentan terhadap gangguan noise. Meski terjadi penurunan kontras pada area tersebut, kualitas keseluruhan tetap berada dalam ambang batas diagnosis berkat bantuan algoritma. Nah, untuk inovasi algoritma denoising juga, yang pertama ada masalah metode lama, di mana seringkali membuat gambar terlihat kasar atau detail harus hilang. Yang selanjutnya adalah keunggulan metode studi, di mana keunggulannya adalah dekorelasi noise plus non-local mean, menjaga integritas struktur anatomi. Nah, hasilnya sendiri yaitu penekanan noise secara selektif tanpa menyebabkan kerusakan visual secara citra medis. Nah, keterbatasan studi ini yang pertama adalah variabel pasien, di mana subjek terbatas pada BMI normal dan overweight. Diperlukan studi lanjut untuk kategori obesitas atau underweight. Nah, yang selanjutnya keterbatasannya adalah kekayaan data, di mana variasi patologi abnormal belum luas. Yang selanjutnya adalah generalisasi teknologi, di mana kinerja algoritma mungkin bersifat vendor spesifik. Diperlukan uji kompatibilitas sebelum penerapan lintas platform. Nah, untuk kesimpulannya yaitu yang pertama pengurangan dosis hingga 47,8% dengan tetap mempertahankan kualitas diagnostik. Yang selanjutnya adalah citra low dose atau plus SANR tidak inferior dibanding citra dosis standar pada semua landmark anatomi dan temuan abnormal. SANR efektif mengurangi noise melalui multi-stage processing tanpa kehilangan detail penting. Yang selanjutnya adalah penerimaan diagnostik tinggi dan memenuhi standar klinis. Yang terakhir adalah sejalan dengan prinsip ANARA untuk keselamatan pasien itu sendiri. Nah, untuk referensi yang kita gunakan adalah sebagai berikut. Baik, terima kasih. Cukup sekian dari penjelasan kami kelompok 2. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.